Pada hari pertama, membersihkan rumah seorang milioner, seorang pembantu rumah tangga kulit hitam melihat sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Ruang tamu yang luas dipenuhi dengan rak-rak yang penuh sesak dengan buku. Dengan penuh rasa ingin tahunya, dia pun bertanya kepada pemilik rumah sebuah pertanyaan sederhana. Apakah Anda membaca semua buku ini? Sebagian besar. Kenapa? Jawabannya membuatnya menyadari sesuatu yang sangat berarti. Malam itu, ketika dia pulang ke rumah, dia mematikan televisi. Dia duduk dan membuat rencana belajar untuk anak-anaknya. Dia mengatakan mereka harus menyelesaikan 2 buku setiap minggu, dan di akhir pekan, mereka harus menulis laporan tentang apa yang telah mereka baca. Sejak saat itu, seorang anak bernama Carson belajar hingga larut malam. Tapi meskipun sudah berusaha keras, dia masih berada di peringkat terbawah di kelas. Ketika gurunya bertanya, berapa banyak pertanyaan yang dijawab dengan benar dalam ujian, dia berbisik tidak ada. Seluruh kelas pecah dalam tawa. Carson menundukkan kepala karena malu. Setiap hari setelah sekolah, dia menghindari teman-temannya agar tidak menghadapi tatapan mereka. Kepala sekolah mengeluarkan rapor dan memberikannya kepada ibunya. Isinya hanya nilai D dan F. Dia memperingatkan bahwa jika tidak ada perubahan, sekolah tidak punya pilihan selain mengeluarkannya. Dalam perjalanan pulang, Carson merasa kalau dia sudah berusaha sekuat tenaga. Dan mungkin teman-teman yang benar. Mungkin dia memang bodoh. Tapi ibunya menatap matanya dan berkata tegas, "Kamu tidak bodoh, nak. Kamu pintar. Kamu hanya belum menggunakan kecerdasanmu." Sejak saat itu dia bersumpah untuk berubah, membuktikan diri pada ibunya. Hingga suatu hari ibunya menyadari sesuatu yang aneh dari cara dia membaca. Dia segera menemukan masalahnya. Carson sangat rabun jauh. Ibu membuka tabungannya dan memberikannya kacamata pertama untuknya. Untuk pertama kalinya, tulisan di papan terlihat jelas. Untuk pertama kalinya, matanya bisa fokus pada halaman buku. Perlahan, nilainya mulai naik. Ketika dia akhirnya lulus ujian, kegembiraan ibunya tak terkatakan. Sejak saat itu, Carson mulai mencintai belajar. Dia membaca hingga larut malam di perpustakaan. Dia membaca di kamarnya yang remang-remang. Dia bahkan membaca di kamar mandi. Dimanapun bisa, dia belajar. Ketika dia membawa pulang nilai A pertamanya, dia buru-buru pulang setelah sekolah, ingin berbagi kebahagiaan dengan ibunya. Dan ibunya berkata, "Jika orang lain bisa, maka engkau juga pasti akan bisa. Bahkan kamu bisa lebih baik lagi." Bahkan suatu hari di kelas sains, guru mengangkat sebuah batu hitam dan bertanya apakah ada yang tahu. Ruang kelas sunyi, lalu Carson mengangkat tangan. Itu obsidian, dan menjelaskan bagaimana batu itu terbentuk. Penjelasannya sangat rinci, hingga bahkan gurunya pun belajar hal baru darinya. Sejak hari itu, teman-temannya memandangnya berbeda. 4 tahun kemudian, anak yang pernah berada di peringkat terbawah berdiri bangga di peringkat teratas.